terlalu sedikit bagimu hanya untuk menjadi hambaku, untuk menegakkan suku-suku Yakub, untuk mengembalakan orang-orang Israel yang masih terpelihara. Tetapi aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa, supaya keselamatan yang daripadaku sampai ke ujung-ujung bumi. Perhatikan baik-baik saudara, ini janji Tuhan. Tuhan mengatakan, ya kalau engkau menjadi hamba Tuhan sudah bagus, tapi kalau hanya untuk menyelamatkan suku-suku Israel saja, itu masih terlalu kecil. Ada tugas mulia dari Tuhan untuk setiap saudara dan saya, para hamba Tuhan. Mungkin kau adalah seorang pengerja yang seringkali dibully, mungkin seorang hamba Tuhan yang baru merintis. Saya beritahukan, jangan pernah putus asa, karena Tuhan memanggil saudara untuk satu tugas pelayanan yang mulia. Dikatakan bukan hanya untuk menegakkan suku-suku Yakub, tapi aku membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa, supaya keselamatan yang daripadaku sampai ke ujung-ujung bumi. Saudara, setiap kita tanpa kecuali ada tugas mulia yang kita emban di kehidupan ini, bahwa kita dipanggil untuk menjadi terang bagi bangsa-bangsa, dan supaya keselamatan yang dari Tuhan itu tersalurkan sampai ke ujung-ujung bumi. Bisakah kita menghargai panggilan kita? Dan bisakah kita menghargai panggilan orang lain sebagai hamba Tuhan? Saudara, kalau hamba Tuhan itu bersalah, bukan urusan kita, dia urusan dengan orang lain. Saya ingatkan jemaat, jangan pernah mengganggu hamba Tuhan. Kalau dia bersalah, itu bukan urusan kita. Kita bukan hakim yang bisa menghakimi. Dia dipanggil oleh Tuhan secara khusus, biarkanlah Tuhan sendiri yang berurusan dengan orang itu. Itu sebabnya tugas kita adalah membawa kabar baik ini kepada bangsa-bangsa sampai keselamatan itu sampai ujung-ujung bumi. Jangan mengatakan itu tugas Pak Marlon, itu tugas pendeta. Saudara, sejauh mana selagi kita kuat, Tuhan memberikan kita satu tugas untuk membawa jiwa kepada Tuhan dan memperdengarkan kemuliaan-Nya. Tapi jangan takut. Engkau mengatakan, saya tidak sanggup. Tuhan yang memanggil Anda dan saya dalam satu panggilan, dikatakan dari dalam kandungan aku telah membentuk engkau sejak dari sana. Dan panggilanmu mulia. Adakah engkau mau bersikap seperti Maria? Apakah adakah engkau bersikap seperti Daud yang dalam kesehariannya, dalam tantangan, dalam tekanan, dia tidak bereaksi negatif, dia tetap berupaya untuk membawa hidupnya berkenan kepadanya, dan di pergumulan yang dihadapi Tuhan menyelesaikan persoalannya secara ajaib. Amin. Bawa hidupmu hari ini. Saya tidak tahu apa yang menjadi pergumulanmu. Adakah engkau sedang seperti Maria yang dalam merintis rumah tangga menghadapi tekanan? Adakah engkau seperti Maria yang punya anak dan bingung ini biayanya dari mana, sekolahnya bagaimana? Gak usah takut, bawa dia kepada Tuhan. Tapi tempatkan dirimu sebagai hamba Tuhan. Mungkin ada di antara saudara yang ditekan sedemikian rupa. Engkau seperti Daud yang mengalami tekanan dari seluruh pihak. Dari saudaranya, dari ayahnya, dari kerabat-kerabatnya, dari seniornya. Bahkan dari istrinya sendiri. Mikal itu sempat menghina Daud. Tapi Daud tidak bereaksi buruk. Dan akibatnya apa saudara? Mikal dihukum tidak punya anak untuk selama-lamanya. Sementara Daud menjadi orang yang terus dikagumi Tuhan sampai saat ini. Oleh karena apa? Oleh karena sikapnya yang menjadi hamba Tuhan. Pertanyaan saya, gelar sekolah di mana Daud? Tidak ada. Gelar dan sekolah di mana Maria itu? Tidak ada. Tapi sikapnya yang menunjukkan bahwa dia adalah hamba Tuhan dan hidupnya luar biasa. Intinya adalah ketika engkau memiliki sikap humble di hadapan Tuhan, maka secara aja engkau tiba-tiba menjadi hamba Tuhan yang berhak untuk menerima pelayanan malaikat dan menyelesaikan pergumulan. Tuhan memberkati kita.